Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Aulia Salsabila dari Prodi Pendidikan Sekolah Dasar dengan NIM 8601372215 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka. Tugas tutorial 1, kode atau nama mata kuliah, MKWN 4110 atau Pancasila, yang bertema pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda dengan proses lahirnya Pancasila. Pembimbing tutor yang terhormat Ibu Ninyoman Muryatini, SCTH, M. Sejarah lahirnya Pancasila. Sejarah lahirnya Pancasila bermula dari sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disebut BPUPKI, di mana pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidato penting yang mengemukakan 5 prinsip dasar negara yang kemudian disebut Pancasila. Setelah melalui proses perumusan oleh Panitia 9 dalam Piagam Jakarta 22 Juni 1945 dan disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disebut PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dan Pancasila resmi menjadi dasar negara Indonesia. Pada pidato Soekarno tanggal 1 Juni 1945, kita bisa menyimpulkan pidato disampaikan di hadapan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI di tengah pendudukan Jepang selama Perang Dunia Kedua. Soekarno mengusulkan 5 prinsip dasar sebagai pondasi negara Indonesia yang akan merdeka, yang bertujuan untuk menyatukan kelompok etnis, agama, dan ideologi yang beragam untuk menghindari konflik internal dan memperkuat perjuangan kemerdekaan. Pidato ini menjadi dasar pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan menandai titik balik dalam proses kemerdekaan. Nilai Pancasila yang tercermin dari peristiwa tersebut, yaitu Persatuan Indonesia atau sila yang ketiga, yaitu upaya menyatukan elemen masyarakat yang beragam, seperti nasionalis, agamis, komunis, untuk mencegah perpecahan. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab pada sila kedua, yaitu penekanan pada penghormatan martabat manusia tanpa memandang latar belakang sebagai reaksi terhadap penjajah yang merendahkan. Yang ketiga, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan pada sila keempat, yaitu proses musyawarah di BPUPKI untuk membahas dan menyetujui gagasan bersama. Yang keempat, nilai-nilai ini menunjukkan Pancasila sebagai alat membangun konsensus nasional di tengah keragaman. Pelajaran dan relevansi bagi generasi muda. Pelajaran utama. Persatuan dalam keberagaman adalah kunci untuk mencapai tujuan bersama. Bahkan di tengah tantangan besar seperti penjajah, pentingnya empati, kompromi, dan dialog untuk menghindari perpecahan. Yang kedua, relevansi saat ini. Di era digital, dengan polarisasi sosial, terapkan sila persatuan dan kerakyatan dalam diskusi online atau aktivisme, seperti mendengarkan berbagai sudut pandang untuk menghadapi isu intoleransi atau perubahan iklim. Yang ketiga, pesan bagi generasi muda, internalisasi Pancasila sebagai panduan hidup untuk menjaga keutuhan bangsa di tengah globalisasi melalui kolaborasi lintas generasi dan kelompok untuk solusi berkelanjutan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.